Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat bertemu via Zoom. Baik, saya tidak membanyak mukadimah, langsung saja kita yang terhormat Ibu Hidayati Askia selaku dosen mata kuliah karya ilmiah. Baiklah, saya akan menampilkan hasil dari artikel kami yang berjudul tentang pemanfaatan IT dalam pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Baiklah, langsung saja pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Novia Zasmita. Kepada Novia Zasmita, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Ya. Langsung saja saya masuk tentang pendahuluan. Sebagai sarana pendukung pada pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan merupakan suatu hal yang utama untuk menunjang dalam mencapai hasil yang diharapkan melalui pembelajaran dalam jaringan. Dalam hal ini sebagai sarana dalam pemanfaat penggunaan teknologi. Gadget mempunyai kontribusi besar dalam lembaga pendidikan, termasuk di dalamnya adalah tujuan pembelajaran secara daring. Teknologi informasi adalah solusi dari belajar secara daring. Banyak media informasi yang digunakan oleh pendidik untuk melakukan pembelajaran secara daring. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring, para pendidik dituntut agar dapat menyampaikan materi pembelajaran yang dapat diterima dengan mudah oleh peserta didik. Tidak hanya itu, peserta didik pun didorong untuk dapat menyesuaikan diri dengan cepat dalam metode pembelajaran daring ini. Peran teknologi sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Pada hakikatnya, teknologi pendidikan juga memberikan manfaat dalam menunjang keberhasilan pembelajaran. Pada masa pandemi ini, peran teknologi pendidikan menjadi sangat penting dalam proses pembelajaran karena sebagai bentuk upaya memutus rantai penularan virus COVID-19. Dengan begitu, teknologi menjadi bagian terpenting dalam membantu proses pembelajaran daring. Memanfaatkan teknologi sebagai penunjang pembelajaran daring. Selanjutnya, pembahasan. Di dalam pembelajaran jarak jauh yang kita laksanakan sekarang, tidak dapat diungkiri bahwa saat menggunakan teknologi informasi komunikasi yang ada, baik guru maupun murid, masih sangat rendah di dalam penguasaan teknologi yang ada. Teknologi sekarang hidup secara berdampingan dengan kita. Namun, tidak semua orang mampu menggunakan teknologi yang ada dengan maksimal dan mampu memahami setiap manfaat dan fungsi dari teknologi yang digunakan tersebut dengan baik. Kepemilikan perangkat pendukung teknologi juga menjadi masalah tersendiri yang kita alami pada saat masa pembelajaran jarak jauh ini. Masih terdapat guru-guru maupun siswa yang tidak memiliki pada sistem daring, seperti halnya laptop dan gadget. Jika mereka memiliki fasilitas pendukung tersebut, namun terkadang laptop maupun
gadget yang mereka miliki itu kurang memadai untuk digunakan dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, selanjutnya yaitu timbullah permasalahan yang muncul tidak hanya berasal dari siswa, namun juga dari guru, orang tua, maupun pihak-pihak yang terlibat di dunia pendidikan. Misalnya, materi mata pelajaran yang belum selesai disampaikan kepada siswa, kemudian guru mengganti dengan tugas yang lainnya. Pada saat pembelajaran online dilaksanakan, banyak siswa mengeluh karena banyaknya tugas yang diberikan oleh guru kepada murid. Selama penerapan pembelajaran dari rumah yang sedang berlangsung dari bulan Maret 2020 hingga saat ini. Masalah lainnya yang muncul yaitu akses informasi yang kadang terbatas dan terhambat oleh jaringan, yang mengakibatkan keterlambatan saat mencari informasi pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Pada saat penerapan pembelajaran online saat ini, penghambatan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran maupun mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Berdasarkan hasil wawancara sebagai peserta didik di sekolah dasar menggunakan teknologi media pembelajaran platform WA dan juga Zoom atau Google Classroom. Dengan alasan karena keduanya sangat mudah digunakan, fungsi kedua platform tersebut tidak jauh bedanya, sama-sama bisa digunakan untuk mengirim gambar, video, dokumen, dan lain sebagainya. Platform ini juga memudahkan guru dalam memberikan materi pada saat proses Platform ini juga memudahkan guru dalam memberikan materi kepada peserta didik, khususnya yang ada di sekolah dasar, untuk menyampaikan materi pembelajaran supaya bisa dengan mudah mengerti oleh peserta didik. Dalam hal ini, penyampaian materi, guru juga bisa mengemas materi yang akan disampaikan dengan sekreatif mungkin, khususnya untuk peserta didik di sekolah dasar supaya mereka tidak merasa bosan. Jadi meskipun anak-anak saat ini belajar di rumah, masing-masing mereka tetap merasa bahwa belajar di rumah juga menyenangkan dan menarik sehingga tidak membosankan dan mampu menambah semangat siswa di dalam proses belajar yang dilakukan dari rumah masing-masing menggunakan fasilitas penunjang yang telah disediakan secara pribadi tersebut. Tidak semua sekolah di Indonesia sudah mengenal platform
yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran. Namun, adanya pandemi di platform pembelajaran tersebut sudah tidak asing karena semakin banyak instansi pendidikan yang menggunakan untuk proses pembelajaran jarak jauh ini. Seperti SD yang menggunakan WA, untuk anak SMP juga menggunakan WA, dan untuk anak SMA, SMK, dan sebagainya dengan platform Zoom, Cloud, dan Mobile LMS, dan dapat disimpulkan bahwa yang paling banyak menggunakan adalah WA karena platform ini menjadi pengalaman baru bagi mereka untuk lebih dekat dengan teknologi, dan mereka mampu menggunakan teknologi tersebut dan dapat mengembangkan pengetahuan tentang cara menggunakan fungsi dari teknologi media pembelajaran tersebut. Selanjutnya, penutup. Ada kesimpulan. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang berkembang saat ini, mampu digunakan untuk menjadi penunjang di dalam terselenggaranya proses belajar mengajar secara jarak jauh. Karena teknologi memiliki peran yang mampu menjadikan proses belajar menjadi efektif dan mampu tetap berjalan dengan baik di masa pandemi ini. Dengan begitu, teknologi yang ada akan lebih memiliki manfaat yang luas yang tidak hanya digunakan sebagai hiburan semata, namun mampu kita gunakan untuk mengakses setiap pembelajaran menggunakan platform yang ada dengan baik dan tidak gagap akan teknologi. Nah, soalnya saran. Semoga kedepannya teknologi informasi yang ada sekarang ini akan memiliki kebermanfaatan yang lebih baik sektor pendidikan khususnya, dan setiap pendidikan harus mampu menguasai kemajuan teknologi agar proses pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan teknologi yang sudah dijelaskan mampu mengalami kemajuan dan mampu berkembang dengan baik sebagai media pembelajaran yang menarik dan efektif bagi dunia pendidikan. Pengembangan daripada setiap pendidikan maupun peserta didik dalam kemajuan teknologi harus tetap di-upgrade atau mampu mengikuti perkembangan zaman melalui teknologi yang selalu berkembang. Baiklah, terima kasih kepada Novia Zasmita yang telah membacakan hasil dari artikel kami, yaitu berjudul tentang pemanfaatan IT dalam pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Baiklah, itu isi singkat dari artikel kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Baiklah, sekian dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.